Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya bersama Lazarus di Gemar pada tanggal 19 September 2020 di hari Sabtu. Pagi ini kita mau bersama-sama Bapak Ibu Saudara belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan saya merenungkan akan kebenaran firman Tuhan dan saya sangat terberkati di sini, dan ini melalui ini kita boleh banyak belajar, di mana juga kita lebih setia, lebih sungguh-sungguh lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita mau buka di dalam Mazmur pasal 24. Ya, kita mau sama-sama buka di dalam Mazmur pasal 24 ayat yang ketiga ya sampai ayat yang keenam. Begini bunyi firman Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, biarlah kita di akhir zaman ini menjadi angkatan-angkatan kita di akhir zaman ini adalah orang-orang yang selalu menanyakan dia dan orang-orang yang selalu mencari wajah Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ketiga di sana dikatakan, siapakah yang boleh ke atas gunung Tuhan? Ini mengartikan siapakah yang boleh masuk di dalam tempatnya yang kudus, di surganya yang kudus, di mana Allah kita, Bapa kita bertakhta. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini kriterianya orang-orang yang mau masuk di dalam tempat yang kudus. Itu adalah orang-orang yang pertama adalah orang yang harus bersih tangannya. Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan dia orang yang bersih tangannya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang yang bersih tangannya, ini adalah perbuatan. Perbuatan tangannya itu tidak ternoda oleh kotoran dunia ini, di mana perbuatan tangannya adalah perbuatan kedagingan kita, Bapak Ibu Saudara, kenajisan atau dalam perilaku kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, kita tahu saat ini perbuatan daging ini yang harus kita matikan, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena ini angka yang menghambat kita untuk masuk ke tempat kudusnya, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara adalah orang yang murni hatinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bicara tentang kemurnian hati. Ini adalah hati yang tulus dan tanpa ada kepalsuan, tidak ada kemunafikan di dalam diri kita. Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Banyak sekarang orang-orang saat ini tidak murni hatinya. Ya, kelihatannya dia beribadah, ya, tetapi hidupnya penuh dengan kemunafikan, Bapak Ibu Saudara. Ini hatinya tidak murni, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam Matius 5 ayat yang 8, Bapak Ibu Saudara, berbahagialah orang yang suci hatinya, sebab dia akan melihat Allah. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, di mana yang ketiga adalah di situ dikatakan adalah yang ketiga adalah yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Dunia saat ini semakin hari semakin begitu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya, biarlah perasaan kita ini, Bapak Ibu Saudara, tidak tertuju kepada dunia ini. Seperti kalau hati kita menuju kepada dunia ini, Bapak Ibu Saudara, harta kita ada di dunia ini, Saudara. Pikiran kita pasti ada di dunia ini. Tetapi kalau harta kita, pemikiran kita di surga, jadi pikiran kita ada di surga, Bapak Ibu Saudara. Biarlah harta kita ini kita taruh di surga, Bapak Ibu Saudara, sehingga pikiran kita selalu berpikir kepada Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai keinginan mata, keangkuhan diri ini, Bapak Ibu Saudara, ada di dalam diri kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, misalkan keinginan mata kita, kalau kita tidak pakai baju yang bersifatnya yang tidak bermerek, kita merasa tidak enak. Ya, atau kalau kita tidak pakai parfum yang mahal gitu, merasa tidak enak. Tidak perlu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita ini punya kerinduan bahwa hidup kita ini tidak keduniawian, Bapak Ibu Saudara, ini yang dirindukan Tuhan.
Lalu Bapak Ibu Saudara yang keempat di situ dikatakan yang tidak bersumpah palsu. Jadi Bapak Ibu Saudara, biarlah kehidupan kita setiap hari, setiap saat berlaku jujur, ya, berlaku dengan kehidupan yang jujur, ya Bapak Ibu Saudara, supaya kita tahu hidup kita ini harus jujur dalam situasi apapun juga, baik terhadap Tuhan maupun kepada manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita punya kerinduan kita di mana kita selalu berfokus kepada tempat yang kudus, yaitu tempat di mana Allah itu bertakhta. Marilah kita semakin giat untuk selalu mencari wajah Tuhan, semakin giat selalu menanyakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana sih kita ini bercara untuk mencari wajah Tuhan atau menanyakan Tuhan bagaimana? Tidak lain tidak bukan saudara, membangun hubungan bersama dengan Tuhan melalui doa kita, melalui gemar gerakan membaca Alkitab rutin. Ini yang selalu kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Dengan begitu Bapak Ibu Saudara, di saat kita selalu berhubungan baik dengan Tuhan, kita suka membaca kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengontrol diri kita. Barangkali kita ini hidup kita sudah mulai melenceng kepada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di saat kita mencari Tuhan, kita menanyakan Tuhan, hidup kita dibenarkan, hidup kita diluruskan, kita dituntun, dibimbing kembali kepada jalan yang benar Bapak Ibu Saudara. Dan kedua Bapak Ibu Saudara yang terakhir, karakter hidup kita semakin hari semakin diubahkan, sehingga kehidupan kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan, perbuatan-perbuatan kotor, perbuatan daging. Tetapi hati kita setiap hari selalu dimurnikan oleh kasih Tuhan. Bila hidup kita semakin hari selalu jujur, ya, di hadapan siapapun juga, cara kita bekerja, cara kita mengasihi orang, bagaimanapun juga kita harus hidup jujur Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, jangan sampai memiliki karakter dunia yang ada yang saat ini. Terima kasih, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tetap setia, tetap mengasihi Tuhan, jangan takut. Tuhan pasti menolong. Rindukan hadirat Tuhan selalu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih setia yang Tuhan sudah berikan buat kami. Urapan-Mu mengalir dalam hidup kami. Biarlah Tuhan hari ini Tuhan, kami selalu menanyakan dan selalu mencari wajah-Mu setiap hari, setiap saat Tuhan, supaya hidup kami berkenan dan kami boleh kelak Tuhan berpulang ke tempat-Mu yang kudus Tuhan, di mana Engkau bertakhta. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Inilah doa ucapan syukur kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.